Lalu Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjual kembali barang-barang yang dibeli tersebut, hatta yang kulu, sampai mereka memindahkan barang itu ke tempatnya, sampai mereka memindahkan barang tersebut dari tempat yang mereka beli ke tempatnya. Rawahu jamaah ila Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hatta yuhawwilu, sampai ia memindahkan, artinya sampai ia membawa barangnya tersebut dari tempat di mana dia membeli ke tempatnya. Nah, kemudian disebutkan pula dalam hadis, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli ta'am, makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sampai ia menguasainya. Wali Ahmad, dan juga Imam Ahmad ya meriwayatkan hadis, man ishtara ta'aman bikailin aw waznin fala yabi'hu hatta yakbidahu. Barang siapa yang membeli makanan dengan ditakar atau ditimbang, maka janganlah ia menjualnya kembali sampai ia menguasainya. Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ya, naha an yabi'a ahadun ta'aman ishtarahu bikailin hatta yastawfiyahu. Rasulullah SAW melarang seseorang menjual ta'am, yaitu menjual makanan yang ia beli dengan cara kail, dengan cara takaran, sampai benar-benar dikuasainya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga menyatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli ta'am, makanan, maka jangan ia menjualnya kembali sampai ia menguasainya ya. Maka dalil-dalil ini banyak sekali ya. Dalil ini banyak sekali. Alhasil, Syekh Walid mengatakan, fahadhil adillah, maka dalil-dalil yang banyak dalam masalah ini tufidu ifadatan qat'iyatan sihhata hadhil qaidah, menjelaskan tentang kita dengan penjelasan yang sempurna, dengan penjelasan yang jelas bahwa kaidah ini adalah kaidah yang sahih ya. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka atau membeli sesuatu, maka tidak boleh dia menjualnya kembali sampai ia benar-benar menguasainya. Faqauluhu idza ishtaraita, maka sabda Nabi SAW dalam hadisnya, jika engkau membeli. Maksudnya membeli di sini adalah syarat. Menjual kembali barang yang ia miliki dengan cara membeli, ini syaratnya. Syaratnya adalah membeli. Nanti akan keluar di sini kalau hal itu bukan dengan cara dibeli. Artinya tidak boleh barang itu dijual oleh seseorang dengan cara dia membeli sebelumnya sampai dia menguasainya. Nah, nanti akan ada penjelasan kalau tidak membeli. Artinya kalau dia belum menguasai barang tapi dia memiliki barang itu tapi dengan cara tidak membeli. Nah, tadi kan kita sebutkan ya, seseorang memiliki barang itu bisa dengan beberapa cara. Bisa dengan cara membeli, bisa dengan cara wakaf, diwakafkan kepadanya, bisa dengan cara hibah, dihadiahkan kepadanya, bisa dengan cara apa? Warisan, diwariskan kepadanya dan sebagainya. Nah, ini terkhusus jika engkau membeli, kata Nabi SAW, idza ishtaraita, berarti ini masalahnya adalah masalah membeli. Taib. Ini adalah syarat yang pertama. Qauluhu syai'an, perkataan Nabi SAW, ya, idza ishtaraita syai'an, syai'an di sini nakirah. Ya, nakirah diddul ma'rifah, yaitu lawan dari ma'rifah. Di dalam kaidah disebutkan bahwa jika terdapat satu kalimat, ya, terdapat satu kalimat di dalamnya terdapat nakirah, yaitu kalimat nakirah syai'an seperti ini, ya, maka di dalam syarat ini merupakan syarat yang umum. Jadi jika ada syarat kemudian terdapat ya kalimat yang bentuknya nakirah selain makrifat, maka kalimat tersebut atau barang tersebut yang dimaksud adalah barang yang umum, masuk di dalamnya seluruhnya. Ya, bukan hanya to'am saja, bukan hanya makanan saja, tapi seluruhnya selain makanan juga masuk dalam bab ini, ya. Baik itu makanan ataupun apa, ataupun barang, ataupun barang yang dikonsumsi sehari-hari,
ataupun barang-barang yang lainnya dan sebagainya, maka apa saja yang ia beli maka masuk dalam kalimat syai'a. Fayadkhul fi dzalika kullu syai'in, maka masuk di dalamnya segala sesuatu. Wa yu'ayyiduhu qauluhu naha an tuba'a as-sila, ya. Dan hal ini dikuatkan dengan pernyataan sahabat bahwa Nabi SAW melarang antuba as-sila, melarang untuk menjual as-sila. Sil'ah di sini ya jamaknya as-sila. Sila ya adalah barang. Barang di sini masuk barang apa saja? Masuk di dalamnya mobil, masuk di dalamnya tanah. Ini adalah barang. Meskipun tanah itu tidak bisa dipindahkan, maka dia barang. Naam. Taib. Kemudian disebutkan di dalam kaidah ini yaitu pernyataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang membeli ta'am makanan, maka jangan ia menjualnya kembali sampai ia menguasainya. Kata Abdullah bin Abbas, "Wala ahsibu kulla syai'in illa mithlahu." Dan aku tidak mengira atau tidak menganggap hal ini segala sesuatu kecuali yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya adalah apa? Kata Syekh Walid di dalam penjelasannya ini ya, qaulu Ibnu Abbas wala ahsibu kulla syai'in illa mithlahu, ya, saya tidak menganggap atau menyangka segala sesuatu di sini kecuali yang semisal dengannya, artinya fi luzumil qabdi, yaitu yang diharuskan oleh Nabi SAW untuk dikuasai secara penuh. Karena di dalam kaidah disebutkan, dalam kaidah yang lain disebutkan al aslu huwal baqa alal umum hatta yaridal mukhassis. Ya, pada dasarnya ya sesuatu itu adalah ditafsirkan atau diartikan dengan cara apa? Al-baqa alal umum, yaitu ditetapkan dengan keumumannya sampai keluar mukhassis, yaitu sampai keluar pengkhususannya. Artinya di dalam hadis-hadis yang kita bahas tadi, Rasulullah SAW seringkali menyebutkan tentang to'am. Barang siapa yang membeli to'am, makanan. Ya, barang siapa yang membeli to'am. Artinya di sini ya, sesuai dengan kaidah ini bahwa di dalam hadis ya terdapat mukhassis yaitu to'am. Ya. Tapi di sini disebutkan li'anna hadza min dzikril am bi ba'di afradihi. Karena di dalam hadis ini menunjukkan ya menyebutkan perkara yang umum atau sifat barang yang umum dengan beberapa afrodnya, yaitu dengan beberapa bagiannya. To'am masuk dalam arti apa? Keumuman apa? Keumuman barang. Ya. To'am di sini masuk dalam keumuman barang. Maka to'am ini mengambil hukum yang umum juga seperti barang-barang yang lainnya. Waqad taqarrara fil qawaid, dan juga di dalam kaidah disebutkan annal khas idza dzukira bi hukmin yuwafiqu hukmal am fala yakunu dzalika takhsisan. Di dalam kaidah disebutkan bahwasanya sesuatu yang khusus yaitu to'am yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika disebutkan dengan satu hukum, yuwafiq hukmal am, yang mana hukum tersebut ya sesuai dengan hukum secara umum, maka apa yang disebutkan khusus tadi itu tidak menunjukkan akan kekhususannya, menunjukkan akan keumumannya. Sekali lagi, ini kaidah yang penting ya. Jika ada sesuatu yang khusus disebutkan tentang hukumnya dan hukum sesuatu khusus itu sesuai dengan hukum umumnya, maka sesuatu yang khusus yang disebutkan dalam hadis itu tidak menunjukkan akan kekhususannya, namun menunjukkan akan keumumannya. Kenapa? Karena hukumnya sama dengan hukum umumnya. Hukum makanan yang dibeli dilarang oleh Nabi SAW untuk dijualnya kembali sampai ia menguasai makanan tersebut. Ya, secara umum disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi juga menyatakan sesuatu yang umum. Ya, maka hukum khusus tentang membeli makanan yang hendak dijual kembali sama dengan hukum membeli sesuatu yang hendak dijual kembali, sama hukumnya. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang to'am, makanan itu tidak menunjukkan akan kekhususan to'am saja,
Tidak menunjukkan akan kekhususan makanan saja, tapi menunjukkan akan keumuman sesuatu tersebut. Karena apa? Mengambil hukum umum dari hukum sesuatu. Nah, itu maksud dari kaidah ini. Wa ala hada, karenanya atas dasar ini fasila kulluha la yajuzu bai'uha idza ishtaraita illa ba'da qabdiha min ba'iha. Maka atas dasar ini barang apa saja tidak boleh untuk dijual kembali jika engkau membelinya kecuali setelah engkau menguasai penuh. Setelah engkau menguasai penuh barang tersebut dari penjualnya. Waqtara dzalika Abul Abbas Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Dan pendapat ini atau perkataan ini dipilih oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Dan pendapat ini juga adalah pendapat Asy-Syafi'iyah dan diriwayatkan juga di dalam madhab Asy-Syafi'iyah ya, dengan dalil-dalil yang disebutkan yang tadi kita sebutkan. Wa min hadhil adillah istambatna hadhil qaidah. Karenanya dari dalil-dalil yang ada itu kami memberikan kesimpulan kaidah ini. Jadi dalil-dalil yang ada seperti sabda Nabi SAW, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Dari sinilah kami mengambil kaidah ini. Man ibta'a syai'an fala yabi'hu hatta yakbidahu. Barang siapa yang membeli sesuatu maka dia tidak boleh menjualnya kembali sampai ia menguasai penuh sesuatu tersebut. Fala da'iya li dzikri khilafil ulama fi dzalika li bayanir rajih bid dalil wal khasyal italah. Kata Syekh Walid, maka setelah kita jelas kaidah ini dengan dalilnya ya, maka tidak perlu lagi kemudian kita menyebutkan khilaf ulama dalam masalah ini ya, karena yang rajih dalam masalah ini wallahu taala alam sudah jelas ya. Agar kita tidak panjang lebar di dalam memasalahkan masalah ini. Kemudian Syekh Walid mengatakan, fa in sa'alta, jika engkau bertanya, wa ma hiyal illa fin nahyi an bai'is sila qabla qabdiha. Apa sih alasan kenapa Nabi SAW melarang untuk menjual kembali barang yang kita beli sampai kita menguasainya? Apa alasannya? Kira-kira siapa yang tahu? Sebelum saya bacakan ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa sih sebenarnya alasan Nabi SAW dalam hadisnya tersebut ya? Larangan kenapa kita dilarang untuk menjual barang kita kembali padahal kita sudah membeli. Kenapa kok dilarang untuk menjual kembali sampai benar-benar kita menguasai barang tersebut? Taib, alasannya adalah al-illah ya, alasannya seperti yang disebutkan oleh Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu yu'allilu dzalika bi adamil qudrah ala taslim. Alasannya adalah orang yang akan menjual barangnya setelah dibeli itu dia kalau belum sempurna dikuasai, maka hal itu dianggap dia tidak mampu untuk mendapatkan barang itu. Kenapa? Kalau dia belum mampu untuk mendapatkan barang itu, bagaimana dia bisa menjual barangnya ke orang lain? Berarti dia menjual barang yang, kalau istilah kita bodong, menjual barang yang tidak ada dimiliki oleh orang tersebut. Padahal Nabi sebelumnya sudah mengingatkan agar kita tidak menjual barang kecuali setelah kita memilikinya. Faham para jamaah dalam hal ini? Jadi alasannya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa Nabi melarang ya menjual kembali barang yang kita beli sampai kita menguasai penuh? Karena apa? Sebelum barang itu kita kuasai penuh ya, bisa jadi hal itu kita tidak mampu untuk mendapatkan barang itu. Artinya apa? Bisa jadi orang yang menjual ketika mengetahui kita akan menjual kembali dengan harga yang tinggi dan itu dibeli oleh seseorang, maka nanti dia akan berspekulasi. Penjual yang pertama akan berspekulasi mengatakan, oh enggak jadi saya jual. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Kelabakan orang yang menjual barangnya itu loh. Gimana ente Nah, ini yang akan menjadikan
pertentangan nantinya. Karenanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang menjual barangnya itu setelah dia membeli tidak boleh menjual kembali sebelum dia menguasai penuh. Alasannya adalah karena apa? Karena pada waktu itu dia bisa jadi tidak mampu untuk mendapatkan barang itu setelah dia menjualnya kembali. Li'annal bai' al-awwal qad yusallim al-bai' ats-tsani al-mabi' wa qad la yusallimuhu. Karena pedagang yang pertama bisa jadi menyerahkan barang itu kepada pembelinya, yaitu pedagang yang kedua bisa jadi tidak menyerahkannya. Apalagi kalau dia melihat, oh ini dia menjual kembali nih. Wah, saya menjual ke orang ini aja langsung tanpa ke dia ya, supaya saya bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Faham nggak para jamaah dalam hal ini? Ada nanti permainan di dalam hal ini, dan ini permainan yang tidak sehat, yang menjadikan orang nanti apa? Saling hasad ya dalam masalah jual beli. Naam. Waqad la yusallimuhu la siyama idza ra'ahu ribhun. Ya, apalagi kalau si penjual pertama itu mengetahui wah ternyata untungnya yang dimiliki oleh orang pembeli atau penjual yang kedua ini banyak ya. Maka sudahlah, saya tidak akan menjual ke dia, menjual ke dia saja. Nah, menjual ke orang yang ketiga. Wa qad thabata an-nahyu anhu fal mushtari huna ajizun an taslimil mabi' liman ba'ahu alaihi li'annahu lam yakbidhu ba'du fal ba'i al-awwal qad yumatil wa qad yajhad wa qad yahtal 'alal fasxi bi ayyi tariqin. Makanya Syekh Walid kemudian menjelaskan ya, padahal telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya seorang yang membeli ini ajiz an taslimil mabi' ya, seorang yang membeli ini ya tidak mampu untuk menerima barangnya tersebut sampai ia betul-betul menerima dengan sempurna. Karenanya pedagang yang pertama bisa jadi ketika melihat fenomena seperti ini bisa jadi dia mengulur-ngulur ya, mengulur-ngulur barangnya supaya apa? Tidak jadi dibeli oleh orang ini ya, atau mengulur-ngulur supaya apa? Nantinya ujung-ujungnya dibatalkan ya dengan berbagai macam cara. Fahadal kalam fi ma'ida arada al-mushtari ayyabi al-mabi ya. Ini perkataan ini adalah jika seseorang itu ingin apa? Yang membeli barang itu ingin menjual kembali barangnya. Tapi kalau seumpama dia mendapatkan barang itu bukan dari membeli, seperti dia ingin apa? Dia membeli barang tapi dia ingin menginfakkan, memberikan kepada seseorang, atau memberikan hadiah kepada seseorang, atau mewakafkan kepada seseorang, atau mewasiatkan kepada seseorang. Padahal barang tersebut belum dikuasainya. Boleh nggak ini para jemaah? Boleh nggak? Pembahasan kita adalah sekitar jual beli. Jika barang tersebut dimiliki karena proses membeli, ya. Kalau prosesnya itu apa? Jika kita tidak menjualnya kembali, artinya kita menghibahkannya. Setelah kita membeli, kemudian kita menghibahkan, ya. Setelah kita membeli, kemudian kita menghibahkan, atau kita mewakafkan, atau kita mewasiatkan, ya. Atau bahkan membeli barang kemudian mati. Paham? Seseorang membeli tanah, katakan tanah ini belum diserah terimakan ya, tapi sudah sempurna, artinya sempurna uangnya itu sudah diberikan kepada si penjual. Belum diserah terimakan dengan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin kalau sekarang ini surat tanah ya, atau apa dan sebagainya, meninggal dunia. Lah tanah ini masuk apa? Masuk warisan atau tidak? Masuk warisan. Boleh dalam ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah ya, masalah yang dilarang oleh Nabi SAW adalah hanya ketika kita menjual kembali. Jadi kalau kita membeli barang, tidak boleh kita menjual kembali sampai barang itu sempurna kita terima. Tapi kalau kita memberikannya dengan cara tidak dijual kembali, kita memberikannya dengan cara menghibahkannya selain dijual kembali, maka hal ini diperbolehkan. Sebagaimana kaitannya dengan kaidah yang telah lalu. Kenapa? Karena akad jual beli itu dasarnya adalah apa? Dasarnya
atas dasar pelit. Jual beli ini harus ketentuannya ketat. Karena ini adalah berkenaan dengan kepemilikan barang. Kepemilikan barang, berpindahnya barang dari satu orang ke orang lain. Maka aturannya ketat. Adapun berpindahnya barang itu dalam arti hibah, ya, hadiah dan sebagainya, maka aturannya tidak ketat, ya. Boleh bagi kita untuk apa? Untuk memberikan kepada orang walaupun barang itu tidak ada pada kita, ya. Tidak ada pada kita. Inilah yang disebut apa? Yang disebut tabarruat, yaitu ya akad-akad sosial, maka mabnaha alat tasamuh. Ya, dasarnya itu adalah toleransi, boleh, ya. Seumpama saya beli mobil. Fulan, ya, saya beli mobil, sudah selesai, tak transfer uangnya. Nah, tapi Fulan, tolong mobilnya nanti kasihkan ke Fulan C. Nah, ke Fulan C yang beralamatkan di sini. Padahal dia apa? Belum menerima mobil. Uangnya sudah ditransfer, belum menerima mobil, tapi dia langsung mengatakan, Fulan tolong mobilnya berikan kepada C. Saya berikan hadiah mobil ini kepada dia. Nah, di sini boleh. Di sini boleh. Ya. Syawalid mengatakan, amma idza arada ayyuqifahu au ayyahibahu au yusibihi au bighairihi au nahwu dzalika min uqudit tabarruat fa innahu yajuzu lahu dzalika walau qabla qabdihi. Kata beliau, adapun jika seseorang itu setelah membeli barang kemudian barang itu dia wakafkan atau dihibahkan atau diwasiatkan kepada seseorang atau dengan jalan-jalan yang lainnya dari akad-akad tabarru', akad-akad sosial, fa innahu yajuzu lahu dzalika, maka hal itu boleh baginya meskipun barang itu belum dikuasainya secara sempurna. Wa innamal mamnu faqat huwa bai'uhu, yang dilarang oleh Nabi saja adalah menjualnya kembali. Ini yang dilarang. Wa yadullu dzalika ma rawahul Bukhari min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara min Umar bakran kana ibnuhu raqiban alaihi thumma wahabahu li ibnihi qabla qabdihi. Nah, dalil yang menunjukkan selain dijual kembali boleh, ya, meskipun barang itu belum sempurna kita terima, ada dalilnya apa? Dalilnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi suatu ketika pernah membeli onta kecil, ya, onta kecil dari Umar. Kemudian anaknya itu duduk di atasnya, duduk di atas ontanya tersebut. Lalu Nabi SAW, karena Nabi ini orangnya sifatnya ini apa ya, sosial, dermawan Nabi ini. Nabi itu sangat dermawan kepada orang-orang, sampai orang yang tidak dikenal pun kalau meminta kepada Nabi SAW harta yang banyak diberi oleh Nabi SAW. Nabi membeli, ya, bakron, yaitu onta kecil, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian onta ini dinaiki oleh anaknya Umar. Dilihatnya mungkin anaknya senang onta ini. Akhirnya Nabi SAW, ya, sudah dibeli oleh Nabi, belum dikuasai penuh. Artinya anaknya masih ada di atas onta tersebut. Lalu Nabi SAW menghibahkan, sudah tak berikan, tak berikan onta ini kepada anakmu ini. Padahal ontanya tersebut belum dikuasai penuh oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa seseorang membeli sesuatu, ya, kemudian ketika setelah dibeli dan sesuatu itu dihibahkan kembali, bukan dijual kembali, maka boleh dalam hal ini hukumnya meskipun dia belum menguasai barang tersebut. Fahada dalilun ala jawazi tasarruf fil mabi qabla qabdihi, maka ini merupakan dalil bolehnya seseorang untuk bersikap terhadap barang yang dibelinya, ya, selain dijualnya kembali, meskipun hal itu bukan meskipun hal itu belum dikuasai penuh. Waqisna alaihi sairu uqudi tabarru, maka dalil ini menunjukkan kias terhadap seluruh akad-akad tabarru. Baik itu akad tabarru banyak, ya. Memberi hibah, mewakafkan, ya, kemudian memberikan wasiat, memberikan setelah meninggal dunia,
warisan dan sebagainya, ini termasuk dari akad tabarru. Wa hadha huwa tariqul jam'i bainal adillah li'annahu qad taqarrara fil usul annal jam'a bainal adillah wajibun ma amkan. Dan begitulah kita mengumpulkan seluruh dalil. Jadi dalil ini menunjukkan tentang selain jual beli, ya. Dalil yang sebelumnya menunjukkan akan jual beli. Maka kalau kita kumpulkan kaidah ini, ya, kaidah yang kita sebutkan ini, manibta syai'an, ya. Manibta syai'an, barang siapa yang membeli sesuatu, ya, fala yabi'hu, tidak boleh dia menjualnya sampai ia hatta yakbidahu, sampai ia menerimanya dengan sempurna. Ini kaidahnya diterapkan hanya pada masalah jual beli. Adapun selain itu, maka ini dalilnya, ya, dikumpulkan oleh para ulama dalil yang berkenaan dengan masalah selain jual beli, maka hal ini diperbolehkan. Taib. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya disebutkan, dalam Sahih Muslim disebutkan dalil yang berkenaan dengan selain jual beli. Hal ini diperbolehkan meskipun barang yang dibeli itu belum dikuasai penuh. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya, ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tafsiran para ulama tentang al-qabd. Tafsiran para ulama tentang al-qabd. Al-qabd itu memegang barang, menguasai barang. Itu bagaimana caranya? Kita katakan sebelumnya bahwa menguasai barang itu kembalinya kepada urf, ya. Kembalinya kepada urf. Bisa dengan dipegang barangnya, bisa dengan dibawa pindah, bisa dengan apa? Ya, diberi sertifikat seperti tanah, ya. Jual beli tanah, ya. Bagaimana cara qabdnya? Bagaimana cara menerimanya dengan sempurna? Yaitu dengan cara apa? Diberi sertifikat tanahnya, ya, dinotariskan dan sebagainya. Mungkin salah satu caranya seperti itu. Adapun hanya cuma apa? Akad begitu saja, kemudian yang satu memberikan uang, maka itu belum qabd, ya, belum lantas tanahnya itu menjadi miliknya. Ya, nah ini caranya apa? Para ulama menjelaskan tentang tafsiran al-qabd. Qabd ini banyak caranya, dilihat dari barangnya. Jadi masing-masing barang ini berbeda, ya. Cara apa? Cara mendapatkannya dengan sempurna. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan lafaz, kunna nabta'ut ta'ama fabi'tu alaina, ya, fa ba'atha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may ya'muruna bintiqalihi minal makan alladzi ta'nahu fihi ila makanin siwahu qabla an nabi'ahu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kami dahulu pernah membeli makanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada kita orang yang memerintahkan untuk memindahkan barang tersebut dari tempat yang kita beli ke tempat kita, ya, atau ke tempat selainnya sebelum kita boleh untuk menjualnya kembali. Kembali. Ini hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan di dalam apa? Di dalam Sahih Muslim. Maka ketika dahulu, kata Abdullah bin Umar, kami membeli barang, membeli makanan, maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk apa? Memindahkan barang tersebut dari tempat penjualnya ke tempat lain sebelum kita boleh untuk menjualnya kembali. Fasahat bidzalikal qaidah walillaham. Maka dari sini kaidah ini sudah jelas, wallahil hamd. Faida alimta, maka jika engkau telah mengetahui kaidah ini, fa'lam rahimakallah wa iyana annal qabdal madhkur fil qaidah qad warada tahdidu ba'di anwa'ihi. Maka di dalam masalah ini al-qabd secara khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tahdidnya, ada aturannya, ya. Salah satunya adalah dengan memindahkan barang. Nah, memindahkan barang itu berarti sudah al-qabd, berarti barangnya bukan di tempatnya siapa? Di tempatnya pembeli lagi. Seperti orang menjual rumah, bagaimana qabdnya? Qabdnya, ya, artinya bahwa orang yang tinggal di rumah tersebut sudah apa? Pindah. Nah, ini sudah menjadi qabd. Berarti kalau orang tersebut sudah pindah, meninggalkan rumah tersebut yang dijualnya, maka itu sudah qabd. Paham para jamaah?
Apakah harus Ustaz dengan sertifikat dan sebagainya? Nah, kalau memang sertifikat itu menunjukkan kelegalan, artinya menurut negara ya bahwa hak milik tanah itu disertai dengan sertifikat, maka tidak cukup dalam hal ini pindahnya seseorang dari rumah tersebut. Faham para jamaah? Jadi ya, yang dikatakan qabdun di sini memiliki dengan sempurna ya, menguasai dengan sempurna adalah bahwa dia benar-benar bisa ya mempergunakan apa yang dia mau dari barang itu sesukanya ya, karena itu sudah menjadi miliknya. Tapi kalau dia belum bisa mempergunakan dengan sempurna, maka itu tidak dikatakan al-qabdu. Seperti tadi saya contohkan orang yang membeli rumah. Katakan orang yang membeli rumah itu dengan orang penjualnya itu sudah pindah dari rumah tersebut, tapi sertifikat rumahnya masih ada di rumah di tangannya dia. Apakah dia bisa bebas untuk menjual rumah kembali? Pembelinya ini tidak bisa, belum, karena sertifikatnya masih ada di penjualnya yang pertama ya, masih ada di penjualnya yang pertama. Dia tidak bisa ngapa-ngapain dengan rumah. Walaupun dia bisa tinggal katakan di rumah itu ya dari sisi manfaat, tapi kalau semua dia jual rumah itu ya, dia jual rumah itu atau dia sewakan atau dia gadekan katakan, maka tidak bisa kemudian dia ya menggadekannya ataupun menjualnya sampai dia mempunyai sertifikat itu. Karenanya adanya sertifikat itu berarti itu apa? Menunjukkan al-qabdut tam, menunjukkan penguasaan penuh. Faham dalam ini para jemaah? Taib. Jadi masing-masing barang yang dijual itu beda-beda jenisnya. Ya. Emas, jual beli emas. Dikatakan emas ini sudah dikuasai penuh, bagaimana caranya? Salah satunya emas itu berpindah, itu pasti. Pindah tempatnya dari tempat penjual ke tempat pembeli. Surat ini dibutuhkan enggak? Surat emas dibutuhkan enggak para jemaah? Ada yang dibutuhkan, ada yang tidak. Ada yang dibutuhkan dalam arti seseorang tidak akan menerima penjualan emas darinya kalau tidak ada surat. Ada enggak seperti itu? Ada. Berarti itu belum apa? Belum al-qabdut tam. Dia belum menguasai penuh dalam hal ini apa? Emas yang dia beli, maka dia tidak boleh menjualnya kembali karena dia belum menguasai. Orang tidak, loh, mana Pak suratnya? Oh, tidak ada. Nah, ya sudah. Berarti dia belum menguasai sampai dia memiliki surat itu. Beli beras. Beli beras. Bagaimana qabdut tamnya? Apakah hanya cuma ditimbang gitu saja sudah selesai? Tidak. Ditimbang, oke, ditimbang. Beli berapa kilo? 1 kilo katakan, ditimbang 1 kilo. Nah, dia belum menguasai sampai beras ini berpindah tempat. Nah, pindah tempat dari pedagang ke dia. Baru ini dikatakan menguasai penuh. Meskipun pindahnya tidak ke rumahnya, ya. Meskipun pindahnya tidak ke rumahnya, artinya pindahnya ke katakan rumah saudaranya. Karena rumahnya jauh katakan. Tolong Pak, berasnya kasihkan ke saudara saya di sini. Nah, kalau berasnya sudah ada, itu berarti dia sudah memiliki dengan sempurna. Itu namanya apa? Al-milkut tam ya. Syarat seseorang boleh menjual barangnya yaitu dia harus memiliki dengan sempurna. Taib. Kemudian karena itulah Syekh Walid mengatakan fal marji fi tahdidihi al-urfu lil qaidal ma'rufa. Maka penetapan al-qabdu, penguasaan penuh terhadap barang itu kembalinya kepada al-urfu, kembalinya kepada kebiasaan ya. Jika barang tersebut bisa dipindahkan seperti to'am, seperti hewan, seperti mobil, seperti permadani atau sabun dan yang lainnya, maka qabdnya itu dengan cara dipindahkan ya. Jika barang itu tidak bisa dipindahkan karena memang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah, seperti rumah dan sebagainya, maka qabdunya tidak cukup dengan memindahkan karena memang dia tidak bisa memindahkan. Maka qabdunya adalah dengan cara apa? Dengan cara diserahkan dengan apa? Surat tertentu dan sebagainya.
Wallahu ta'ala alam. Itu ya berkenaan dengan apa? Penjelasan dari kalimat al-qabdu. Maka secara khulaso, secara kesimpulan dari pembahasan kaidah ini ya, man ibta'a syai'an ya fala yabi'hu hatta yakbidahu ya. Syekh Walid mengatakan khulasonya adalah yang pertama, tidak boleh bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang telah diberinya kecuali dia telah menguasai dengan sempurna. Ini yang pertama. Kemudian khulaso yang kedua, wa maradu tahdidil qabd ilal urf ya. Penetapan ya bagaimana dia menguasai dengan sempurna itu kembalinya kepada urf, kepada kebiasaan ya. Karena setiap barang itu tidak sama bagaimana cara sempurnanya menguasai. Kemudian kesimpulan yang ketiga, boleh bagi seseorang untuk melakukan apa saja terhadap barang yang telah dibelinya tersebut selain dijualnya kembali ya. Meskipun ia tidak apa? Meskipun ia belum sempurna menerimanya. Seperti barang tersebut diwakafkan, barang tersebut dihibahkan, barang tersebut dipinjamkan dan sebagainya, maka hal ini tidak mengapa meskipun dia belum sempurna menguasai barang tersebut. Ini para jamaah penjelasan tentang kaidah yang ke-20 dari buku Qawaidul Buyu wa Faraidul Furu. Insyaallah penjelasan kaidah yang berikutnya yang ke-21 akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini cukup dulu ya penjelasan dari kaidah yang ke-20 karena Syekh Walid di dalam bukunya ini tidak menjelaskan tentang contoh-contoh ya tentang kaidah ini. Kaidah ini sudah jelas sekali ya, baik itu berkenaan dengan dalilnya atau penetapan dalam tahdid ya, menguasai barang sebelum dia menjualnya kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kaidah yang ke-21 yaitu tentang setiap sesuatu yang mubah ya. Jika sesuatu yang mubah itu menyebabkan ya perkara-perkara yang haram, maka sesuatu yang mubah itu hukumnya haram. Haram dijual belikan. Artinya jika sesuatu yang mubah itu bisa mengantarkan seseorang kepada perkara yang haram, maka hal itu haram untuk dijual belikan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan mengkajinya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.